Hudam Excellent Program adalah kegiatan di bawah pengurus pusat Majelis Hudamul Ahmadiyah Indonesia yang diselenggarakan dengan konsep rumah kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai dan budaya jemaat Ahmadiyah. Acara ini dilakukan dengan metode diklat yang dilaksanakan pada Jumat sampai Minggu pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021 yang bertempat di Wisma Rahmat Ali, Jakarta Pusat. Selama 3 hari itu, para peserta akan belajar berbagai macam materi dan juga belajar memecahkan masalah yang kemungkinan akan dihadapi di tengah masyarakat. Pengajar dalam acara ini terdiri dari akademisi maupun praktisi baik dari dalam dan luar jemaat. Di antaranya adalah Mubalik Ahmadiyah, Maulana Jusmansyah, Sadr Hudamul Ahmadiyah Indonesia, Bapak Mubarak Ahmad Kamil, Bapak Sugeng Teguh Santoso dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bapak Raimundus Rikang, Redaktur Politik Majalah Tempo, Bapak Nofri Susan, Sosiolog Universitas Airlangga, Bapak Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bapak Ibnu Syamsu dari Junior Advokat, dan Naib Sadr Lajnah Imailah Indonesia Bagian Wakifat, Ibu Nisa Rahmania. Kegiatan Hudam Excellence Program ini dilatar belakangi oleh tentu janji Hudam yang senantiasa kita ucapkan, yakni Hudam berjanji untuk berkhidmat untuk agama, nusa, dan bangsa. Bahkan dalam literasi tujuan didirikan Majelis Hudamul Ahmadiyah juga berkewajiban atau bertanggung jawab untuk mensejahterakan umat manusia. Nah, tentu dari latar belakang ini, maka kami ingin mendidik para anggota Hudam untuk lebih memiliki kemampuan dan juga analisa dalam meningkatkan kemampuannya berkhidmat di ranah nusa dan bangsa dan juga umat manusia. Selain itu, selama ini program jemaat yang khusus untuk meningkatkan skill atau kemampuan yang mendukung pengkhidmatan nusa dan bangsa serta umat manusia selama ini di jemaat belum ada. Nah, insya Allah dengan program Hudam Excellence Program ini bisa meningkatkan kemampuan para anggota Hudam yang ikut dalam pelatihan ini agar lebih bisa menjadi manusia yang unggul dalam bidangnya masing-masing sehingga bisa berkhidmat untuk nusa, bangsa, dan umat manusia. Berdasarkan penjaringan peserta yang menghadiri kegiatan KEP sampai selesai, terdapat 8 orang peserta dari 15 orang yang mendaftar. Ada 2 kategori panitia dalam kegiatan KP ini. Yang pertama, panitia pusat itu berjumlah 8 orang, panitia inti plus Bapak Sadr dengan Bapak Naib Bidang Tablik. Kemudian untuk jumlah panitia lokal itu terdapat kurang lebih 20 orang yang in charge dalam kegiatan ini. Ya, dalam analisa kita, pendidikan atau satu kelas yang efektif itu memang maksimum di 20 atau 25 orang ya. Jadi ke depannya kapasitas dalam satu angkatan kita insya Allah akan tingkatkan menjadi sekitar 20 sampai 25 orang. Nah, untuk di kelas excellence program, Hudam Excellence Program yang pertama ini, kita memang batasi hanya 8 orang. Konsep dari Hudam Excellence Program ini memang sentralisasi. Jadi para anggota Hudam yang berminat untuk ikut Hudam Excellence Program ini, kita akan minta rekan-rekan untuk membuat kurikulum vitae. Nanti akan ada tim dari pusat yang
melakukan filter atau penyaringan, dan orang-orang yang atau rekan-rekan Hudam yang terpilih untuk menjadi peserta Hudam Excellence Program adalah rekan-rekan yang memang memiliki latar belakang keorganisasian yang aktif ya, baik di jemaat maupun di luar jemaat. Untuk seleksi kita menggunakan sistem yang sederhana. Jadi setelah kita menjaring mereka dengan sistem form isian online, kemudian kita seleksi mereka berdasarkan CV, kemudian tambahan-tambahan lain, informasi-informasi lain yang bisa menjadi bahan untuk assessment mereka. Untuk sistem atau konsep seleksinya itu menggunakan sistem seleksi panel. Jadi ada beberapa orang yang menyeleksi mereka dalam satu pertemuan. Di antaranya ada Bapak Sarder, PPMKI, dan beberapa panitia yang in charge dalam kegiatan mentoring. Untuk tema besar kegiatan Hudam Excellence Program ini, tema besarnya adalah peningkatan karakter diri, kemudian peningkatan wawasan kebangsaan, dan peningkatan kesadaran bagaimana Hudam dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan jemaat. Ya, khususnya misalkan isu intoleransi, isu keberagaman, dan lainnya. Selanjutnya, pengalaman sebagai ahli kode etik. Yang pertama, memberikan keterangan ahli kode etik. Hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan akan saya kritisi. Dengan acara Camp Hudam Excellence Indonesia ini yang digagas oleh Majelis Hudam Ahmadiyah Indonesia, saya melihat satu acara yang penting, ya, penting dan perlu dilakukan secara terus-menerus nih, ya, karena saya melihat komunitas atau jemaah Ahmadiyah perlu menempatkan warganya, para pemuda ini yang kemudian akan ke depan menjadi para tokoh dalam bidangnya masing-masing di tengah masyarakat. Para pemuda Ahmadiyah harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang politik, hukum, dan demokrasi, serta peran apa yang bisa mereka lakukan di tengah masyarakat. Tadi gitu ya. Mengapa kemudian saya bisa berbicara, mengkritisi, menggugat? Karena ini negara demokrasi. Semangat yang kemudian dikooptasi, bahkan dalam tanda kutip dirampok untuk kepentingan oligarki. Apa itu oligarki? Saudara nanti lihat apa oligarki ya. Walau bagaimanapun tetap itu dikatakan sebagai negara demokrasi karena presiden dipilih melalui pemilihan langsung. DPR. Kita melihat ada saja kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama, mulai dari diskriminasi tempat ibadah. Bagaimana kelompok-kelompok yang menjadi korban diskriminasi atau pelanggaran kebebasan beragama. Jadi teman-teman bisa melihat komunitas atau jemaat Ahmadiyah Indonesia menempati ranking tertinggi ya, yang sebagai korban dari kebebasan atau pelanggaran kebebasan. Saya sangat mengapresiasi acara ini karena saya melihat bahwa teman-teman dapat belajar dari berbagai perspektif dan materi mengenai isu-isu terkini, terutama yang kami bawakan tadi mengenai pers dan komunikasi massa. Jadi saya rasa acara-acara seperti ini perlu ditingkatkan lagi karena dapat memperkaya perspektif teman-teman, terutama teman-teman muda dari komunitas Ahmadiyah. Senang sekali datang ke sini. Nah, di sini yang saya pakai adalah pendekatan konstruksi sosial. Paling tidak, dan menguasai salah satu itu bisa dikembangkan. Dan konstruksi sosial itu
pendekatan yang paling dasar, yang berkembang itu pendekatan-pendekatan lain. Jadi acara Gudang Excellent ini saya lihat merupakan acara untuk melakukan transformasi kapasitas, ya, meningkatkan kapasitas partisipan dalam bidang analisis terhadap berbagai persoalan, baik itu sosial, politik, hukum, yang memang saat ini makin bertambah kompleks. Memang sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas dalam bidang sosial, politik, hukum terhadap kalangan muda, sehingga nanti bisa terjun di dalam masyarakat, mengadvokasi dan juga berkontribusi besar gitu. Dan saya pikir acara ini sangat bagus banget. Oh ya pilih isu strategis. Kira-kira nih kasus Sintang ini isu apa yang akan kita angkat? Atau mau pakai isu misalnya adalah kewarganegaraan. Ini warga negara didiskriminasi misalnya. Kemudian mereka kemas isunya menjadi sangat sensitif, menjadi sangat mungkin menarik karena apa? Melahi melawan Ahmadiyah. Dan POM ini, organisasi yang memang sejak dalam konflik-konflik politik, konflik-konflik pertarungan sudah sangat sering mereka bermain. Pertama, saya sangat apresiasi acara ini acara yang sangat penting ya, dan saya tunggu-tunggu sebenarnya konsep seperti ini di mana ada kader-kader yang kemudian potensial, kader-kader yang baik, kader-kader yang kemudian dia siap bergerak ya, dan dilatih dengan konsep atau pengetahuan baru gitu tentang hal yang lebih luas, bukan hanya internal Ahmadiyah tapi juga soal hak asasi manusia, soal demokrasi, soal advokasi. Itu sangat penting untuk memperbaiki kondisi. Dan mimpinya bukan sekedar bagaimana tentang mimpi organisasi internal, tapi bagaimana manfaat lebih luas buat bangsa ya. Itu saya sangat menyambut baik dan juga bangga sama acara ini. Juga agama-agama di Hindu dan lain sebagainya. Hanya Islam yang menekankan sisi universalitas. Pelajari, udah dipelajari. Jadi kita tuh bisa menerapkan lebih baik. Hudam Excellent program ini karena baru pertama kali ya. Ini salah satu pionir buat MKAI agar kader-kader di bawahnya itu berkualitas. Dan saya rasa Hudam Excellent program ini merangsang kepekaan dalam hal apapun, terutama dari kepekaan sosial kader-kader Hudam di bawah. Kalau menurut saya sih acara ini bisa dibilang menurut saya jadi inovasi kali dari MKI, karena biasanya kan kalau di jemaat tuh acaranya pasti tentang kejemaatan, ibadah dan lain-lain gitu kan. Tapi kok kali ini lebih banyak nyentuh isu-isu lain gitu, isu yang benar-benar kontemporer, isu sosial politik gitu-gitu. Sebenarnya isu itu yang seharusnya mampu kita masukkan ke masyarakat dan kemudian mampu melakukan agitasi propaganda. Ini suatu acara yang mungkin keren ya, maksud itu baru pertama kali diadakan, dan ini tuh memang acara yang benar-benar kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin dan menyiapkan segala sesuatu bekal buat diri kita untuk jemaat ini ke depannya. Seperti itu. Kalian mencoba mempertahankan benda ini sesuai dengan bentuk aslinya. Terus apa yang kalian lakukan? Harapan saya tentang acara Hudam Excellence ini yaitu sebuah materi-materi yang luar biasa yang sebenarnya belum saya dapatkan di cabang-cabang, yang mana itu berupa materi yang cukup luas, apalagi tentang masalah kemanusiaan, tentang masalah ideologi. Bahkan di sini juga dijelaskan tentang masalah korupsi, begitu. Jadi menurut saya ini sungguh materi yang luar biasa begitu. Seharusnya mengusut, menyelidiki, menghukum kelompok-kelompok yang memang mencederai prinsip-prinsip keberagaman, menjalankan
kita kupas, kita apa ya kalau bahasa Jawa itu kita budgeting di mana letak ketidakmampuan negara atau pemerintah untuk melindungi dan menjalankan perannya sebagai negara. Yang saya pelajari dari sini adalah pembelajaran kepemimpinan sih, sama hukum, karena memang sudah selama saya berkuliah saya kurang mengerti hukum, dan di sini akhirnya terbuka lagi. Banyak seperti kepemimpinan yang ada di materi-materi kejurnalistikan, manajemen isu, tentang hukum, sosiolog. Intinya wawasan-wawasan yang bagus untuk di masyarakat. Teman-teman punya prinsip, punya sikap yang tinggi. Oke, ada berapa orang? Baru 4 ya? mungkin tentang sosiologi dan hukum yang lebih mendalam ya. Soalnya yang saya tahu itu hukum cuma beberapa aja, tidak mendalam. Di sini kita diajarin lebih mendalam. Jadi kita paham lah buat kedepannya mau bergerak kayak gimana, kesalahannya nanti kayak gimana. Karena kan kita di sini belajar hukum. Ingin memberangus ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih Mas Gifari ya, Mas Gifari. Oke, jadi persis. Hal baru yang paling saya sukai dari acara ini adalah bahwa wawasan-wawasan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teoritik itu ternyata bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dalam, apalagi dalam konteks dengan organisasi, kira-kira seperti itu. Harapan yang paling utama dari program Hudam Excellence program ini adalah kita sangat berharap para peserta yang join dalam Hudam Excellence program itu betul-betul bisa menjadi pribadi yang unggul, yang bisa memberikan manfaat yang besar di lingkungannya masing-masing. Tentu yang kita harapkan juga dengan pengaruh yang besar itu, keimanan dan ketakwaan rekan-rekan peserta Hudam Excellence Program tetap juga ditingkatkan, sehingga menjadi pribadi yang unggul dari sisi spiritualitas maupun dari sisi keduniawian, begitu. Saya berharap wawasan mereka tentang politik terbuka, karena jemaah tentu tidak boleh berpolitik, jemaah Ahmadiyah. Tetapi warganya penting untuk berpolitik. Karena suara-suara untuk merubah keadaan yang lebih baik di Indonesia itu di dalam sistem pemerintahan dan demokrasi kita itu hanya mungkin melalui satu proses politik. Kalaupun tidak dalam proses politik, setidak-tidaknya mereka mempengaruhi, mempunyai suara berpengaruh di tengah masyarakat dan komunitas mereka berada. Baik melalui profesi, pekerjaan maupun kedudukan sosial mereka. Supaya mereka ketika berada di tengah masyarakat, melalui pelatihan ini, mereka diberikan pemahaman untuk bisa menyuarakan satu prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Baik untuk masyarakat umum, juga lebih khusus kepada kepentingan komunitas Ahmadiyah. Pada dasarnya acara materi-materi dari setiap pembicara, narasumber itu kan bersifat dasar. Untuk itu setelah menguasai dasar-dasar yang didapatkan dari materi, maka para peserta harus berusaha meningkatkan dengan cara satu, ya melakukan penelitian secara mandiri, analisis, dan juga mempraktekkan ya dalam dunia sehari-hari, sehingga target untuk meningkatkan kapasitas para peserta itu juga dapat gitu ya, bisa terrealisasi. Oleh karena itu acara seperti ini seperti modal awal bagi setiap partisipan untuk terus berkembang. Saya berharap yang mengikuti itu lebih banyak lagi, yang mendaftar lebih banyak lagi, bukan hanya aktivis jemaat sebagai pengurus,
bisa juga anggota jemaat yang mungkin sekarang belum aktif di jemaat, dan kita akan mendapatkan mungkin dari mereka yang sebelumnya tidak aktif menjadi lebih aktif, dan pandangan-pandangan ke depan mengenai kemajuan jemaat, pandangan ke depan mengenai bangsanya, ya, bangsa Indonesia, dan tentunya pandangan mereka bagaimana sebagai Ahmadi yang baik. Oke, saya meyakini bahwa acara-acara yang seperti ini harus terus dilakukan dan harus dikembangkan di setiap daerah, dan kemudian masukan saya adalah dalam situasi yang pandemi pasti terjadi tantangan yang luar biasa, apalagi dalam hal mengumpulkan orang, maka diperlukan cara yang baik, menyusun kembali bagaimana cara menyebarkan informasi atau mendiaspora pengetahuan itu ke masyarakat, dan itu perlu kerja keras dari panitia. Itu saran dari saya. Kami merencanakan program Hudam Excellence program ini akan terus berlanjut setiap tahunnya, sama seperti program-program pendidikan yang ada di jemaat seperti madrasah atau KPA, program yang berkelanjutan. Nah, kami juga merencanakan Hudam Excellence program ini adalah program yang akan terus ada setiap tahunnya dan juga mengcover seluruh Hudam di Indonesia, baik dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Ya, jadilah orang-orang yang berpengaruh di tengah masyarakat dalam posisimu sendiri, dari profesimu, dan juga di dalam aktivitasmu di tengah masyarakat. Karena suaramu akan didengar dan berharga apabila kamu punya pengaruh. Ya. Tentu harus dievaluasi nanti secara pelatihan ini, misalnya dari masukan-masukan selama sesi, selama pelatihan, apa yang kurang, apa yang ternyata sangat baik gitu ya. Dan sebenarnya pelatihan tuh evaluasinya hasilnya bukan selesai acara, tapi apakah mereka peserta pelatihan itu melaksanakan hasil pelatihannya. Jadi evaluasinya mungkin berkala ya, pelaksanaannya dievaluasi, tapi nanti bagaimana orang-orang ini? Apakah mereka melaksanakan pengetahuan atau pelatihan yang dilakukan di sini, itu pentingnya. Jadi harus ada pemantauan berkala buat mereka. Jadi tanggung jawab MKI atau pelatihan itu, peserta pelatihan bukan saat sekarang saja, tapi mentoring rutin ke depan. Ketika ada masalah, mereka konsultasi dengan siapa. Jadi kayak semacam pelatihan yang dia harus memantau pasca pelatihannya. Harus dikasih tuh, misalnya mereka punya rencana individunya, punya rencana perubahannya, itu dikawal dan dibantu apakah mereka bisa, misalnya ada soal komunikasi dengan internal atau apa-apa, dibantu oleh panitia, oleh pusat untuk mereka punya support system untuk melaksanakan itu. Nah, kalau mereka berhasil melaksanakan individual plan-nya, itulah keberhasilan pelatihan ini. Nah, yang berikutnya juga ada peningkatan berkala. Jadi kalau sekarang misalnya ini pelatihannya tingkat 1, misalnya nanti yang sudah pelatihan tingkat 1 dikasih pelatihan lanjutannya. Jadi nanti ada pelatihan yang tingkat 2-nya, tingkat 3-nya. Jadi mereka akan punya kemampuan yang terus meningkat. Dan tahun depannya juga ada pelatihan yang serupa. Jadi tiap tahun lahir generasi-generasi yang punya kemampuan yang seperti ini. Itu menarik sekali, itu dahsyat. Harapan saya dari kepekaan itu sudah muncul, sudah ada, sudah sadar, agar hudam-hudam ini menjadi penggerak, agen-agen penggerak. Itu saja satu. Menjadi agen penggerak di masyarakat, itu akan berdampak luas, khususnya PPMKI, lebih luasnya untuk jemaat. Setelah acara ini mungkin akan berbaur dengan teman-teman lintas agama, untuk memulai diskusi agar tidak terjadi kayak kesalahpahaman atau tidak dari sumbernya seperti itu, Kang. Jadi saya akan banyak lebih tentang diskusi di luar seperti itu. Ya, pertama saya akan memperkuat relasi yang ada di daerah saya. Yang sejauh ini barangkali obrolan saya dengan jejaring saya itu hanya berkisar pada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan jemaat, barangkali seperti itu. Setelah mengikuti acara ini, bisa ikutlah ke beberapa divisi di jemaat yang istilahnya magang gitu Pak ya, untuk gimana sih cara involve langsung di lapangan.